Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Qala al-musannif rahimahullah, penulis menyebutkan, walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah qala antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du qalu fakaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatik qala ara'aytum law anna rajulan lahu khaylun ghurrun muhajjalatun baina dhahranay khaylin duhmin buhmin ala ya'rifu khaylah qalu bala. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, dan ini ceritanya beliau ziarah kubur. Lalu setelah sampai di pemakaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku ingin ketemu dengan ikhwan-ikhwanku. Andaikan aku bisa ketemu dengan para ikhwan kita. Maka para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudara Anda ya Rasulullah, ikhwan-ikhwan Anda? Qala, jawab Nabi SAW, antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du, sedangkan ikhwanku adalah kaum muslimin yang belum datang, yang belum hadir saat ini. Muslim, mukmin yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikhwan beliau. Muslim mukmin yang belum hadir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku ingin ketemu dengan ikhwanku. Beliau ingin ketemu Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin ketemu enggak? Pengen? Pengen. Beliau ingin ketemu umatnya yang beriman, yang belum lahir, yang belum hadir saat beliau hidup. Sehingga kalau beliau ingin ketemu kita, seharusnya kita lebih semangat untuk ketemu beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya untuk membangun rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan mengenali beliau, membaca sifat-sifat dan bagaimana pekerti beliau, perjuangan beliau akan membuat kita semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pengen ketemu Nabi boleh angkat tangan, Pak. Semuanya, Masya Allah. Pintunya dibuka, Pak. Arwah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Anda percaya enggak? Kenapa enggak percaya? Yang datang, alhamdulillah, Masya Allah. Boleh merapat lagi, Pak, nanti, biar tidak menghalangi pintu. Kita tidak mungkin ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik dalam kondisi sadar. Kalau dalam mimpi mungkin. Dan dulu sebagian sahabat ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Bagaimana caranya agar kita bisa semakin mencintai beliau?
Salah satu di antara caranya adalah Bapak membaca buku Sirah Nabawiyah. Bagaimana perjuangan beliau, kemudian membaca tentang sifat-sifat dan ciri-ciri beliau akan membuat kita semakin mencintai Rasulullah SAW. Karena ketika seseorang dengan mengenang perjuangan orang yang dia muliakan, akan semakin menimbulkan rasa cinta kepadanya. Jadi kalau ada di masing-masing keluarga buku Sirah Nabawiyah, masing-masing harus punya satu buku minimal ya. Ini buku wajib dalam satu keluarga, satu kakak satu buku. Buku Sirah Nabawiyah. Saya tambahkan lagi Pak. Buku judulnya Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karya At-Tirmidzi. Dan buku ini khusus membahas tentang sifat-sifat fisik Nabi SAW. Bagaimana penampilan beliau, bagaimana cara beliau bergerak. Ini dibahas dalam buku judulnya Syama'il Muhammadiyah. Baik, kita lanjutkan. Lalu para sahabat bertanya, "Fakaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatik?" Bagaimana Anda bisa mengenali umat Anda yang belum datang dalam waktu ini, belum datang sekarang? Qala, Nabi SAW kemudian menyampaikan, "Ara'aitum law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjala." Coba kalian bayangkan, kalau ada orang punya kuda ghurrun muhajjalah, yang putih di kepalanya warnanya putih. Muhajjalatun, kaki-kakinya juga berwarna putih. Jadi kuda ini kuda hitam, tapi bagian kepala warnanya putih. Ujung-ujung kakinya berwarna putih. Baina dhahranai khailin duhmin buhmin. Dan kuda itu berada di tengah kerumunan kuda-kuda yang lain yang semuanya hitam gelap. Ala ya'rifu khailah. Bisa enggak pemilik kuda itu mengenali kudanya? Para sahabat menjawab, "Bala, tentu bisa ya Rasulullah." Qala, lalu beliau bersabda, "Fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu' wa ana faradtuhum 'alal haud." Sesungguhnya mereka, umatku, akan datang di hari kiamat dengan memancarkan cahaya di wajah, memancarkan cahaya di tangan dan kakinya, minal wudu, karena bekas wudu. Masya Allah. Sehingga wudu kita ini nanti akan diabadikan oleh Allah sampai kiamat dalam bentuk apa Pak? Menjadi cahaya di wajah dan tangan kaki. Karena itu sebagian di antara sahabat menganjurkan, "Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang ingin memperluas wilayah cahayanya, silakan lakukan. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu salah satunya, kalau wudu pas cuci tangan sampai ketiak. Pas cuci kaki mendekati lutut. Tapi ini ijtihadnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau batasan wudu yang sah sampai mana? Sampai sedikit di atas siku. Nah, kadang ada sebagian orang yang ketika lengannya itu ditarik, itu masih menutupi siku. Saat wudu, akhirnya yang dibasahi di bawah siku. Gimana nasib wudunya? Batal. Saya ulangi, batal. Dan berkali-kali saya melihat seperti itu. Pernah ada orang yang dia wudu seperti itu, terus, "Pak, ini wudunya batal, Pak. Tapi meletet ya, Mas." Ya pokoknya harus dipaksa, kalau enggak ya lepas baju. Karena dia ketika narik sampai di sini kok enggak bisa, ya harus dilepas bajunya. Dan dia berwudu, sikunya wajib basah.
Sementara kaki batas atasnya sampai mana? Sedikit di atas mata kaki. Sehingga kalau tungkak garing, tumitnya kering gimana? Batal. Dan cukup banyak orang yang ketika wudhu tumitnya kering. Karena dia cuma nyentor dari depan. Satu gayung siram kaki tapi dari depan. Sehingga tumitnya kering. Dan wudhu seperti ini batal. Bahkan Nabi SAW pernah melihat dari kejauhan. Ada orang yang berwudu tapi bagian tumitnya kering. Karena beliau melihat dia cuma ngusap bagian depan. Dari kejauhan Nabi SAW mengasih peringatan. Wailun lil aqabi binan nar. Cilaka tungkak-tungkak nyemplung neraka. Celakalah tumit-tumit yang akan masuk neraka. Gara-gara apa? Saat wudu tidak dibasahi bagian tumit. Dan apa ruginya kalau orang itu wudu dengan menyempurnakan, membasahi sampai pada batasan dari anggota wudu yang telah ditetapkan. Karena nanti ini akan jadi cahaya. Bahkan tadi ya, sebagian di antara sahabat sampai apa Pak? Ketika mencuci kaki dan tangan itu ditambahi sampai meh di ketiak Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa ana faradtuhum 'alal haud. Aku tunggu mereka di haud. Al-haud adalah telaga. Telaga Rasulullah SAW dengan aneka sifat telaga yang luar biasa. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari minyak kasturi, lebih dingin dari salju. Wah, ini bayangno ratoyan susu, ratoyan legi, terus masa air wangi. Kemudian apa lagi tadi? Dingin. Wah, nggak bisa minum dingin. Kamu jangan bayangin kayak gitu. Sehingga semua orang punya keinginan untuk minum air ini. Kenapa, Pak? Manusia dijemur oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah terik matahari dengan jarak matahari didekatkan. Dalam keadaan mereka bangkit dari alam kubur belum minum. Itu gimana Pak? Wallahu a'lam. Tidak bisa dibayangkan bagaimana suasana fisik hamba. Tapi yang jelas manusia utuh dibangkitkan oleh Allah lalu digiring ke mahsyar dan mereka dalam keadaan semuanya kehausan. Ditunggu oleh Nabi SAW di Al-Haud, di telaga beliau. Kata Rasulullah SAW, "May yashrab minhu lam yadhma abada." Siapa yang minum air telaga ini tidak akan pernah kehausan selamanya. Dan ini salah satu di antara keistimewaan telaga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi, termasuk telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kalau minum Zam-Zam doanya apa? Ya. Minta kesembuhan, sehat, seger waras, brigas, terengginas. Masya Allah. Kan biasanya kayak gitu ya. Sehingga yang diminta orang bagaimana agar fisiknya itu sehat. Rata-rata doa orang ketika minum Zam-Zam seperti itu. Padahal ada doa yang lebih tinggi lagi. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, saat beliau minum Zam-Zam, beliau berdoa agar tidak kehausan di hari kiamat. Sehingga coba Bapak bayangkan saat Bapak minum Zam-Zam sambil berdoa, ya Allah mudahkan aku untuk bisa minum air telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Engkau telah memudahkan aku untuk bisa mendapatkan Zam-Zam. Sehingga doa kita doa kelas tinggi. Karena yang kita minta adalah kebahagiaan bukan cuma di dunia, tapi kebahagiaan untuk para nabi, kebahagiaan kelas orang saleh, yaitu kebahagiaan di akhirat.
Kemudian beliau menyampaikan satu kejadian yang ini sangat berbahaya. Jangan sampai terjadi pada diri kita ya. Ala la yudhadanna rijalun yaumal qiyamah an haudi kama yudhadu al-ba'irud dal. Ketahuilah ada beberapa orang yang dia dihalangi besok di hari kiamat untuk mendekat ke telagaku, sebagaimana onta ilang yang dihalangi untuk mendekat ke tempat minum yang disediakan oleh peternak onta. Jadi misalnya Bapak ya, Bapak punya 10 ekor onta. 10 ekor onta itu digembalakan di padang pasir. Kemudian Anda datang membawa air minum, lalu Anda sediakan untuk onta itu. Udah? Ternyata ada satu onta yang bukan onta kita. Kira-kira ya, karena airnya terbatas. Sebagai pemilik 10 onta tadi, apa yang akan dia lakukan? Onta satu yang bukan punya kita ini akan mendekat. Karena dia juga butuh minum, tapi dia dihalangi. Kamu bukan onta punyaku, nanti ontaku malah berkurang jatahnya gara-gara kamu ikut minum. Maka ada orang yang mau mendekat ke telaga Nabi SAW karena dia kehausan. Tapi dihalangi, tidak bisa mendekat. Siapa yang menghalangi? Bukan Rasulullah SAW. Nabi SAW tidak menghalangi. Beliau berharap semua umatnya bisa minum ke telaga itu. Unadihim, maka aku panggil mereka. Ala halumma, ayo ke sini, ayo ke sini. Ala halumma, ayo ke sini. Ala halumma, ayo ke sini. Beliau panggil agar seluruh umatnya bisa mendekat ke telaga itu untuk minum. Fayuqal, tapi dia dihalangi oleh malaikat. Kemudian dijawab kepada beliau, innahum qad baddalu ba'dak. Sesungguhnya mereka telah mengganti ajaranmu setelah engkau meninggal dunia. Mengganti ajaran Nabi SAW yang tidak sampai pada tingkatan kekufuran, masih berstatus sebagai umat, cuman dia tidak diizinkan untuk mendekat ke telaga. Itulah bahayanya orang yang mengganti ajaran Nabi SAW. Mengganti ajaran. Ini kan ada dua ya. Ada dua. Mengganti ajaran yang sampai pada tingkat kekufuran. Tingkat kekufuran. Sehingga kalau sampai itu dilakukan, ya pelakunya kafir. Contohnya apa Pak? Ganti kitab suci. Contoh yang lain, dia mengubah aturan yang sifatnya disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Jadi ada ajaran baru, sholat itu tidak wajib, yang penting eling. Maka menungso nek wis eling, berarti dia sudah menjalankan kewajiban. Berarti di toilet eling juga sama Pak. Ya, yang penting eling. Yang mlebu toilet eling. Mbah eling apa? Dan seperti ini kan cukup banyak. Dulu ada sekte yang sudah dikafirkan oleh para ulama, namanya sekte Jahmiyah Pak. Sekte Jahmiyah ini ya kayak gitu. Yang penting eling, iman itu yang penting pokoknya, yang penting pengakuan Allah itu ada. Setelah itu terserah. Jadi mau sujud kepada berhala, mau banyak berbuat maksiat, berbuat zina, berbuat apapun sama sekali tidak mempengaruhi iman. Karena definisi mereka iman itu ma'rifatullah, kenal Allah. Kamu tahu enggak Allah? Tahu, mukmin sudah. Setelah itu kok dia sujud kepada berhala, tidak akan terganggu imannya. Akhirnya dia ngawur. Sekte Jahmiyah ini, alhamdulillah sekte ini sudah punah. Walaupun dulu sempat berkembang ya. Ini mengganti ajaran sampai pada tingkat kekufuran. Bapak bisa lihat ya. Ajaran Nabi Musa alaihissalam yang diubah oleh orang Yahudi
akhirnya jadi agama yang baru. Ada agama di India, namanya apa? Sing ya, Sing. Agama Sing ini mirip seperti Islam. Penampilannya ya pakai jilbab. Yang laki-laki ya sebagaimana kaum muslimin pakai jubah. Tapi dia ajarannya jauh dengan Islam. Agama sendiri, namanya agama Sing. Di Indonesia ada namanya Bahaiyah. Dan sekte Bahaiyah ini termasuk juga sekte yang keluar dari Islam. Karena dia punya ajaran baru yang 100% berbeda dengan ajaran Islam. Ini ngubah yang tingkatannya kekufuran. Ada ngubah yang tidak sampai pada tingkat kekufuran. Ngubah yang tingkat kebid'ahan. Saya tulis saja kebid'ahan. Statusnya mengubah dan itu adalah praktek bid'ah. Misalnya ngubah tapi tidak sampai keseluruhan. Ya tetap sholat Pak, tapi dalam sholatnya itu Masya Allah ada banyak sekali yang beda dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Walaupun perbedaan itu tidak sampai membatalkan dari sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalu makmum mengatakan Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Jadi setelah Al-Fatihah ada bacaan Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Belum nanti gaya takbiratul ihram, belum ini banyak sekali yang diubah. Ada yang sholatnya terlalu cepat. Maka praktek sholat seperti ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW, terjadi perubahan, namun tidak sampai menyebabkan seseorang keluar dari agama. Dan itu semuanya berbahaya karena sebagaimana dulu ketika di dunia orang itu tidak minum sunnah Rasulullah SAW, maka di akhirat tidak diizinkan minum air telaga Nabi SAW. Kita tulis di sini. Siapa yang di dunia tidak minum dalam tanda kutip sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dunia dia tidak minum sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di akhirat dia tidak bisa minum telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Bersemangatlah untuk mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia, agar nanti kita bisa menikmati air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Itulah balasannya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu ada orang yang dia dihalangi untuk mendekat ke telaga beliau, fa'aqulu, lalu aku sampaikan, suhqan, ciloko, kecelakaan untuk orang itu, Dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi karena dia tidak mau mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam hadis ini kita juga bisa mendapatkan pelajaran bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali umatnya melalui bekas wudu. Berarti yang enggak pernah wudu bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya siapa Pak yang enggak pernah wudu Pak? Yang enggak sholat. Ada enggak Pak orang yang enggak pernah sholat rajin wudu? Ketemu? Enggak ketemu. Jadi di saat dia enggak pernah sholat, dia itu enggak mau kena air wudu. Ada yang enggak pernah sholat, tapi rajin wudu Mas. Selesai buang air wudu, mau tidur juga wudu, mengamalkan sunnah Nabi SAW. Orang sholat kok. Tidak mungkin ada orang seperti itu. Maka saat orang tidak pernah wudu, berarti dia bukan
bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak beritahu, Pak, nek duwe tangga, duwe kanca, duwe anggota keluarga, punya tetangga, teman atau anggota keluarga yang enggak sholat, sampaikan kamu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun KTP ini Muslim. Ya. Walil Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari, bainama ana qaim, ketika aku sedang berdiri, idza zumratun, tiba-tiba ada segerombolan orang, hatta idza araftuhum wa arafuni, sampai ketika aku mengenali mereka dan mereka pun mengenaliku, kharaja rajulun baini wa bainahum, keluarlah salah seseorang antara aku dan mereka. Faqala, lalu beliau mengatakan, halumma. Faqultu ila ain. Beliau mengatakan, halumma, ayo ikut aku. Nabi SAW bertanya, kemana? Jadi Rasulullah SAW sedang sendirian, ada kerumunan orang. Tiba-tiba keluar dari kerumunan ini satu orang. Satu orang mendekat ke arah Nabi SAW. Satu orang yang keluar ini antara Nabi SAW dan kerumunan tadi. Satu orang ini mengatakan, ayo ikut. Nabi SAW bertanya, ila ain, kemana? Qala ilan nar, ke neraka. Wallahi, kita akan ke neraka. Qultu ma sya'nuhum, lalu aku bertanya, kenapa mereka? Qala innahum irtaddu ba'daka ala adbarihim al-qahqara thumma idza zumratun fadzakara mithlahu qala fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am. Innahum irtaddu ba'dak, kenapa mereka kok harus ke neraka? Kemudian dikatakan mereka itu murtad setelah kamu meninggal. Irtaddu ala adbarihim, mereka balik ke belakang. Balik ke belakang artinya murtad. Sehingga mereka tidak mau lagi untuk mengikuti ajaran beliau, ajaran Nabi SAW, karena mereka mundur ke belakang. Al-qahqara, mereka mundur ke belakang. Al-qahqara itu jalan mundur. Thumma idza zumratun, kemudian Nabi SAW melihat sekelompok orang yang lain. Nah, sampai di sini hadisnya terputus. Tidak disebutkan oleh penulis, fadzakara mithlahu, kemudian Nabi SAW menyebutkan yang semisal. Yang dijelaskan oleh para ulama dalam hadis ini, mereka yang murtad adalah seperti yang terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, ada sekelompok orang yang murtad. Gerakan murtad di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Satu, kelompok yang mengikuti Nabi palsu. Kelompok yang mengikuti Nabi palsu. Ini jumlahnya banyak, Pak. Banyak sekali. Sampai Khalid bin Walid ketika diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memerangi Musailamah Al-Kadzdzab. Perang apa namanya? Ada yang tahu? Perang apa yang melawan Musailamah Al-Kadzdzab? Perang Yamamah. Dalam peristiwa perang itu, Khalid bin Walid mengatakan, "Ma ra'aitu al-askari asbara minhum." Belum pernah aku melihat pasukan yang lebih penyabar dibandingkan pasukannya Musailamah. Perang itu disebut dengan musabarah. Musabarah itu artinya apa? Lomba sabar. Siapa pasukan yang lebih penyabar menang. Sehingga yang penyabar itu enggak takut, lebih berani, lebih bertahan, karena dia lebih sabar. Dan makin sabar, maka dia peluang menangnya makin besar. Sementara sabar itu berbanding atau sebanding dengan apa, Pak? Yakin.
Kalau orangnya yakin sing dibela ini bener, oh Masya Allah, itu sabarnya luar biasa. Tapi kalau belanya karena dibayar, nggak sabar. Karena dibayar ya. Baik. Coba kita buka teks hadis selengkapnya. Nah. Ini cerita selengkapnya dan di sini hadisnya sahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baina ana qaimun, ketika aku sedang berdiri, idza zumratun, tiba-tiba aku melihat ada sekelompok orang. Hatta idza araftuhum, sampai ketika aku mengenali mereka. Kharaja rajulun min baini wa bainihim, tiba-tiba keluarlah seseorang, dia maju di depan kerumunan orang tadi. Faqala, lalu orang itu mengatakan, halumma, ayo ikut. Fakultu, maka aku bertanya, aina, kemana? Qala, dia mengatakan, ilan nar, wallahi, ayo ikut ke neraka. Qultu wa ma sya'nuhum, lalu aku bertanya, lalu mereka kenapa? Qala, innahum murtaddu ba'daka ala adbarihimul qahqari. Setelah kau meninggal, mereka ini mundur ke belakang. Thumma idza zumratun, kemudian aku melihat ada segerombolan yang lain. Hatta idza araftuhum, ketika aku mengenali mereka. Kharaja rajulun min baini wa bainihim, tiba-tiba keluar salah seseorang maju ke depan, keluar dari kerumunan tadi. Faqala, lalu aku bertanya, lalu orang itu mengatakan, halumma, ayo ikut. Qultu, aku bertanya, aina, kemana? Qala, ilan nar, wallahi, ayo ikut ke neraka, demi Allah. Qultu ma sya'nuhum, lalu aku bertanya, kenapa mereka? Qala innahum murtaddu ba'daka ala adbarihimul qahqari. Setelah kau meninggal mereka murtad, balik arah ke belakang. Fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am. Coba di sini, apa sih makna dari hamalin na'am? Hamalin na'am. Nah, di sini. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am. Wa hiya al-ibilul muhmalah allati la ra'iya laha. Wa hadhihi takunu qalilatan bin nisbati ilal ibilil lati yahtammu biha ashabuhu. Yakni anna naji min haula'i qalilun fi qillatil ibilid dallah. Masyaallah. Wa hadha yash'uru bi annahum sinfani kuffarun wa usatun. Wa ma'na al-am fala a'lamu annahum qad khalusa wa naja min hadhihi az-zumar al-wal jama'at illa al-qalil alladhina wasalu ila al-haud wa najau minan nar. Di sini dijelaskan Nabi SAW setelah ditampakkan aneka rombongan-rombongan tadi, yang kemudian mereka mau digiring ke neraka. Lalu kata Nabi SAW, aku tidak melihat ada yang selamat dari mereka selain sebagian kecil, digambarkan seperti hamalin na'am, seperti onta tanpa pengembala. Onta tanpa pengembala itu ya paling cuma 1-2 onta saja. Sisanya punya pengembala. Nabi SAW mengatakan yang selamat itu cuma 1-2 orang dari rombongan orang. Yang selamat ini mereka yang bisa masuk ke dalam telaga Nabi SAW. Sementara sisanya dibakar di neraka. Waliyatubillah. Seperti ini gambaran yang disampaikan Nabi SAW.
situasi kelak di yaumil qiyamah. Manusia didatangkan rombongan-rombongan, kemudian mereka digiring ke neraka, yang selamat dan bisa minum air telaga Nabi SAW hanya sebagian kecil. Walahuma, dan disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fa aqulu kama qala al-'abdus salih wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Maka dalam peristiwa itu, saat aku melihat ada banyak sekali orang yang dihukum oleh Allah gara-gara mengganti ajaran agamaku, maka aku mengucapkan seperti ucapan seorang hamba yang saleh. Hamba yang saleh di sini siapa? Nabi Isa alaihissalam. Seperti ucapan Isa alaihissalam, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi bagi mereka ketika aku membersamai mereka. Karena peristiwanya ini setelah Nabi SAW wafat. Ada orang yang murtad, ada orang yang mengikuti Nabi palsu, ada orang yang melakukan pembatal Islam, ada yang mengganti agama. Kata Rasulullah SAW, aku ketika membersamai mereka, aku bisa jadi saksi. Tapi beliau sudah meninggal sebelum mereka datang. Jadi yang dimaksud di sini, bahwa ada fenomena di mana sebagian manusia mengganti ajaran agama Allah Subhanahu wa taala dan mereka jumlahnya banyak. Lalu mereka dihukum oleh Allah dalam bentuk apa? Tidak boleh minum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, walahuma anhu. Yang depan ngantuk enggak? Enggak. Yang belakang ngantuk? Sedikit. Sedikit ngantuk. Sebentar. Saya sarankan Anda ucek-ucek mata. Coba. Dah, sudah Pak? Masih ngantuk? Berarti ucek-ucek masih ngantuk. Walahuma, dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu'. Disebut secara marfu' artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min mauludin, tidak ada satupun anak yang lahir, yulatu, yang keluar dari rahim ibunya, illa alal fitrah, kecuali di atas fitrah. Tidak ada satupun anak yang lahir kecuali dia membawa fitrah. Hadis ini jadi dalil. Kalau ada suami istri non-muslim, ya, suaminya misalnya penganut Yahudi, istrinya ajaran Kristen Ortodok, lalu menghasilkan anak. Anak ini kalau mati sebelum balik, misalnya di usia 2 tahun mati, masuk surga atau masuk neraka? Kok tahu masuk surga dari mana? Ulama beda pendapat. Ulama beda pendapat. Di dunia dia disikapi sebagai non-muslim. Jadi bayi yang mati dan dia keturunan non-muslim, maka dia disikapi sebagai non-muslim. Artinya ya, tidak dimandikan, dikafani, disolati sebagaimana jenazah kaum muslimin. Dan pendapat yang lebih kuat adalah hukum di akhirat sesuai dengan hadis ini. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Fitrah yang dimaksud itu apa sih Pak? Islam. Karena di lanjutan hadis Nabi SAW membandingkan dengan agama yang lain. Yuladu alal fitrah, mereka dilahirkan di atas Islam. Nah, maka dia kalau mati sebelum balik, status matinya sebagai mati di atas fitrah. Nanti dia bisa masuk surga. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi.
Bapak ibunya lah yang membuat dia jadi Yahudi, jadi Nasrani atau jadi Majusi. Berarti fitrah di sini artinya Islam. Karena di lanjutan hadis Nabi SAW menyebutkan bapak ibunya yang membuat dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jada'a. Sebagaimana onta itu bisa melahirkan onta yang jam'a. Hal tuhissuna fiha min jada'a hatta takunu antum tajda'unaha. Thumma qara'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Coba kita lihat di sini. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a. Tuntajul bahimah bahimatal jam'a. Nah, di sini disebutkan Tsumma yumassilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan hadzal makna, mengenai makna ini. Biwiladatil bahimati salimatan minal uyub kamilatal a'dha. Sebagaimana ada binatang yang melahirkan anak tidak ada cacat, sempurna anggota badannya. La naqsa fiha, tidak ada yang kurang di sana. Tsumma yahsulu fiha naqsu, kemudian terjadi kecelakaan sehingga ada anggota badan yang hilang. Minal jad'i wa ghairihi. Li ajli tasarrufil insan. Dan itu disebabkan karena perbuatan manusia. Kadzalikal insanu yuladu saliman 'alal fitrah, thumma yahdutsu fihi an-naqsu min at-tahawwud wat-tanassur wa ghairihima. Maka demikian pula manusia ketika dia dilahirkan dalam kondisi fitrah, lalu dia mengalami kekurangan, pengurangan fitrah tadi disebabkan karena ajakan jadi Yahudi, Nasrani atau agama yang lain. Jadi maksud dari hadis, kata beliau, hal tuhissun thumma kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a. Anak itu terlahir di atas fitrah, lalu dia bisa berubah agama jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena pengaruh apa? Orang tua. Sebagaimana ada binatang yang melahirkan binatang jam'a. Binatang jam'a itu binatang yang utuh tanpa cacat. Utuh tanpa cacat. Anggota badannya utuh, dia tidak ada yang luka, utuh. Hal tuhissuna fiha min jad'a. Apakah kamu mendapatkan yang kurang di sana? Ada enggak lukanya, Pak? Dicari enggak ada lukanya. Hatta takunu antum tajda'unaha. Sampai kalian sendiri yang membuat hewan ini jadi terluka. Jadi cacat. Karena dipakai oleh manusia. Pada saat sapi itu lahir, congornya sapi itu utuh. Apa namanya, Pak? Congor ya? Bukan. Yang cingur, Pak, congor. Cingurnya sapi ini utuh. Artinya hidungnya belum dilubangi. Sudah? Pedet itu hidungnya tidak dilubangi. Begitu pedet ini sudah menginjak usia 1 tahun, barulah dikasih keluh. Gimana cara ngeluh? Hah? Dulu ada dukun keluh. Nggih, wonten. Ada spesialis keluh. Itu mantri atau dukun? Mantri.
Jadi sapi dipegangi, kemudian ditusuk cingurnya sampai tembus di antara dua lubang hidungnya. Kemudian dikasih tali keluh. Nah, biar nanti dia kalau berontak tinggal narik itu diam. Siapa yang membuat luka ini? Manusia. Padahal dulu waktu dia lahir utuh. Dan seluruh binatang seperti itu. Itulah gambaran yang diberikan Nabi SAW. Seperti binatang yang utuh ketika lahir, nggak ada luka, nggak ada cacat, sampai gara-gara pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia sehingga binatang ini mengalami luka dan cacat. Tsumma qara'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca firman Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah di mana Allah ciptakan di atas fitrah. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan untuk ciptaan Allah. Maka beragama yang benar, mengikuti Islam, ini berarti orangnya punya keyakinan yang sesuai fitrah. Sehingga agama Islam itu agama fitrah. Meyakini Tuhan cuma satu esa, bukan tiga. Meyakini aneka keyakinan-keyakinan yang benar tentang hari kiamat. Itulah fitrahnya seorang muslim. Wallahu a'lam. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran manusia itu pada prinsipnya dia mengalami penyimpangan karena belajar dari lingkungan, dan lingkungan yang terdekat adalah orang tuanya. Maka kalau salah asuh, maka nanti bisa jadi tidak karu-karuan. Sehingga Bapak Ibu pastikan anaknya dalam keadaan selalu di atas fitrah. Ajari tentang iman, ajari tentang tauhid, ajari tentang bagaimana mengenal Al-Quran, maknanya, dan seterusnya sebisanya. Nek bapaknya orang ngerti, Pak, ya berarti anaknya harus dititipkan ke orang lain. Nah, wallahu alam. Ini panjang ini hadisnya. Mau sekarang atau besok? Besok aja ya. Baik. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Dan di pertemuan berikutnya kita akan membaca hadis dari Hudzaifah Ibnu Yaman yang menceritakan tentang terjadinya perubahan zaman. Sejak sebelum Nabi SAW diutus, ketika beliau diutus, sampai beliau meninggal dunia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Allahumma amin. Berkenaan dengan hadis yang disampaikan tadi bahwa sebagian hamba dari pengikut dari Rasulullah SAW ada yang meminum dari telaga beliau dan ada yang digiring ke dalam neraka langsung. Pertanyaan saya, Ustadz, berarti apakah hamba yang bisa meminum dari telaga Haud itu apakah otomatis sudah masuk ke dalam surga tanpa dimasukkan ke dalam neraka, atau karena yang bisa meminum itu kan yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sedangkan kita tahu bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi atau apakah ketika misalkan dimasukkan ke dalam neraka, apakah tidak akan merasakan haus, Ustadz, karena dikatakan bahwa yang sudah meminum itu tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Begitu Ustadz, jazakallah khair. Berkaitan dengan kejadian di hari kiamat, mengenai urutan persisnya, itu ada banyak sekali perbedaan pendapat. Bagaimana urutan persis kejadian di hari kiamat.
Karena hadisnya itu disampaikan secara terpisah. Ada sebagian yang menyebutkan urutan, tapi dengan hadis yang lain kadang nggak nyambung. Karena itulah para ulama melarang, seperti Imam Ibnu Utsaimin mengingkari ada sebagian orang yang dia menceritakan tentang urutan kejadian di hari kiamat. Setelah dibangkitkan, terus ada kejadian apa, dibuat urutan. Kamu tahu dari mana urutan seperti ini? Ya, kita ngarang. Kalau ngarang enggak boleh. Karena kau tidak tahu tentang kondisi hari kiamat. Maka di bagian inilah yang kadang kita tidak bisa memberikan jawaban. Karena kita tidak tahu. Apakah haud itu setelah surga neraka ataukah sebelum surga neraka? Jadi haud tadi setelah sirat, afwan bukan surga neraka ya, setelah sirat. Haud itu setelah sirat atau sebelum sirat? Sirat itu ada di mana, Pak? Di atas Jahannam. Apakah haud itu, telaga Nabi SAW itu, setelah orang menyeberangi jembatan di atas Jahannam, ataukah sebelumnya? Nah, seperti ini kan terjadi khilaf. Maka kita hanya bisa berharap, semoga bisa minum air telaga Nabi SAW, dan semoga tidak dimasukkan ke dalam neraka. Harapan itu yang kita berikan. Kok kita diberi izin untuk minum dan berhasil minum, walhamdulillah. Anugerah yang luar biasa. Karena tidak semua orang diizinkan untuk minum. Jadi di posisi saat sesuatu itu tidak pasti, dukung dengan doa. Dukung dengan doa. Wallahu a'lam. Baik. Pun cekap? Kurang berapa menit? 5 menit. 5 menit silahkan dipakai untuk zikir. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusydi. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik. Wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Wa nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik. Wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam. Wa nastaghfiruka lima ta'lam. Innaka anta 'allamal ghuyub. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.